kan kadang ada ya orang, termasuk saya juga begitu ya, kayak aduh hobi gue tuh apa ya, kok kayaknya nggak punya hobi atau nggak ada kesenangan yang pasti banget, yang spesifik gitu. Halo Sobat Kons, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik dan selalu bahagia. Selamat datang di podcast Bincang Keluarga BMP BK VIP UNJ. Halo Kak. Hai. Nah Sobat Kons, di podcast kali ini kalian akan aku temani sebagai host. Perkenalkan, aku Marista Safrimawati dari Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2023. Nah, pada podcast kali ini aku gak sendirian nih, ditemani sama kakak cantik yang udah ada di sebelah aku. Boleh dong Kak kenalan dulu ke Sobat Kons. Halo Sobat Counts, yang manggil ya. Halo Sobat Counts, aku Hana Kamilia Izati dari Bimbingan dan Konseling Angkatan 2022. Halo Kak Hana. Hai. Apa kabarnya nih Kak? Baik. Tadi aku habis makan nih sama Alisa. Wah sama Kak Ale ya. Oke Sobat Kons, di podcast kali ini kita bakalan ngobrolin hal-hal yang seru dan menginspirasi kali ya. Semoga ya. Semoga, harus ya. Penasaran gak sih kira-kira kita bakalan ngobrolin apa? Wah, kita bakalan ngobrolin strategi aktif berorganisasi dan aktif selama di masa perkuliahan. Wah, kira-kira gimana tuh Kak? Kedengarannya simple sih, tapi enggak gitulah ya. Simple tapi enggak. Gimana tuh? Nah, mungkin kita mulai dari ini kali ya, karena kan ngomongin aktif di perkuliahan juga nih. Kak Hana kan tadi udah memperkenalkan diri sebagai mahasiswi di Prodi BK yang angkatan 22. Yes. Aku mau tanya nih, ini pertanyaan pertama. Apakah ada yang istimewa selama menjadi mahasiswa BK VIP UNJ ini? Oh banyak. Wih, boleh nggak sih Kak ceritain? Banyak yang apa tadi? Yang istimewa. Istimewa terus sih kalau di BK sejauh ini. Mungkin yang paling terasa ya dengan menjadi mahasiswa BK itu, aku ngerasa di lingkungan anak-anak BK itu sangat kekeluargaan. Dari teman-temannya, mahasiswanya, dan juga dari dosen-dosennya. Itu sih yang bikin nyaman mungkin ya. Jadi berarti hal-hal yang mungkin itu karena itu istimewa, jadi bisa dibilang perbedaan yang cukup signifikan antara masa berkuliah dan sebelumnya, yaitu rasa kekeluargaannya. Betul. Nah, dari rasa kekeluargaan itu kira-kira nimbulin apa sih Kak? Kayak karena rasa kekeluargaannya kental gitu kan ya, dan erat juga. Kak Hana nih merasakan dampak yang gimana tuh? Jadi kalau aku jujur jadi lebih percaya diri, karena support temen-temen itu tuh ternyata ngaruh banget. Kita sama-sama ya pasti kita sama temen-temen kan punya tujuan sendiri-sendiri, tapi itu terasa lebih bearable gitu, karena kita berusaha mencapai itu tuh kita nge-support bareng-bareng gitu, kayak saling giving a pat in the back gitu, kayak ayo kamu bisa gitu. Hangat lah pokoknya di BK tuh hangat dan penuh akan rasa kekeluargaan. Wow, jadi Sobat Kons merasa ini gak nih, merasa udah tepat belum nih bergabung di BK ya? Semoga sih iya ya, karena apapun alasan kamu kuliah di BK, pada akhirnya nanti ketemu kayak oh ternyata ini ya alasan saya ditaruh di BK sama Tuhan tuh ini. Itu terdengar klise tapi benar loh Sobat Kons, kita akan menemukan tujuan kita seiring berjalannya waktu. Betul. Oke, berarti next kita akan menuju ke pertanyaan yang selanjutnya nih, ke Kak Hana. Menurut pandangan Kak Hana, bagaimana cara yang tepat nih untuk menjadi mahasiswa aktif di prodi sendiri? Karena kan kalau tadi kan udah cerita-cerita ya ke Sobat Kons, rasa kekeluargaan dan rasa saling supportnya itu ngebuat
kita tuh jadi betah gitu di prodi. Nah, itu kan dari eksternal. Mungkin kalau dari internalnya nih, karena kan menjadi aktif itu kan ada dorongan, ada minat dari internal diri kita sendiri. Itu tuh gimana tuh Kak? Untuk jadi aktif gimana ya? Mungkin itu juga tetap balik lagi ya ke alasan setiap orang kenapa dia berkuliah. Kalau aku, alasan aku kuliah, tujuan aku kuliah mungkin ya, selain untuk dapat wawasan dan dapat gelar gitu, itu tuh pengen menciptakan impact kali ya, entah buat diri sendiri atau buat lingkungan sekitar gitu minimal. Awalnya dari situ sih, pengen memberikan impact yang positif gitu, entah sekedar aku bisa menjalani hari, punya motivasi untuk menjalani hari esok aja, itu tuh jadi apa ya, itu yang bikin aku mau menjalani hari gitu. Terus kalau yang bikin pengen aktif itu mungkin sebenarnya tujuannya tuh bukan pengen aktif kali ya, tapi pengen menemukan jati diri juga di kuliah ini gitu. Paling kurang lebih itu ya. Jadi ketika kita sudah menemukan motif dan alasan-alasan untuk keberlanjutan hidup besok, terus ingin menghasilkan impact yang baik untuk sekitar, maka secara nggak langsung berarti Kak Hana bilang itu adalah salah satu alasan kenapa kita jadi aktif gitu nggak sih? Iya, jadi sebenarnya tujuannya tuh untuk apa yang output yang kamu berikan gitu. Jadi tujuannya tuh suatu hasil gitu kan, bukan apa yang mau dilakuin. Gimana ya, gue kadang bingung cara rangkai kata-katanya. Cuman kayak kita yang penting tuh punya, kan kalau di organisasi aja kan ada visi dan misi kan. Betul. Kita tuh mesti punya visinya dulu, karena kalau misi doang tapi visinya tuh belum jelas apa, itu tuh nanti sebenarnya nggak begitu jelas tujuan yang bakal dicapai tuh apa ya kan. Gitu. Jadi kalau aku sih pada awalnya mungkin ini ya, gimana caranya biar gue tuh tetap bisa semangat untuk menjalani hari-hari esok. Berarti kan kita harus punya purpose kan. Betul. Gitu sih. Jadi ketika artinya berarti aktif itu adalah bisa dibilang sebagai bonus yang mengikuti ketika kita udah punya purpose general di perjalanan let's say karir atau mungkin jalan hidup kita sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya aktif tuh bukan tujuan, melainkan suatu kebiasaan yang caranya, tanpa sadar iya, dibentuk gitu ya. Gitulah kurang lebih. Keren. Nah, selama mencoba, oke, anggaplah itu menjadi aktif adalah bagian dari proses gitu ya. Proses. Nah, selama proses itu terjadi, kira-kira ada nggak sih Kak tantangan nih menurut Kak Hana sendiri, tantangan ketika kita berproses untuk mencapai purpose kita itu yang menghasilkan impact positif ke orang lain? Ada banget, karena mau gimana pun juga kita pasti kan mungkin punya keterbatasan ya. Jadi sebelum kita bergerak atau sambil bergerak pun juga nggak apa-apa sih. Kita perlu tahu sebenarnya apa sih hal-hal yang menjadi kelebihan kita dan hal-hal yang menjadi keterbatasan kita gitu. Penting untuk kita tuh tahu apa privilege yang kita punya dan privilege yang kita nggak punya. Itu makanya orang sering bahas analisis SWOT. Ayo coba analisis SWOT diri lo. Itu tuh pentingnya ya karena itu, untuk kita tahu seberapa luas kapasitas kita gitu. Itu sih. Jadi emang kalau kita punya tujuan yang mulia, mungkin kita ingin mengabdi ke masyarakat misalnya, itu kan tujuan yang bagus kan. Atau misalnya kita punya tujuan-tujuan lainnya yang ideal gitu, tujuan-tujuan ya, semua orang kan punya mimpi kan. Betul. Cuman untuk mencapai itu pasti kita kan mesti realistis juga, apakah kita punya sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai ke situ gitu kan. Jadi itu pentingnya untuk kita tahu seberapa banyak privilege yang kita punya dan tidak punya gitu sih. Nah berarti kalau gitu ketika kita telah berhasil menganalisis diri kita sendiri gitu ya, kita berhasil merefleksi nilai-nilai
dalam diri kita gitu ya, dan udah nemuin apa kelemahannya, apa kelebihannya, itu berarti kita bisa dengan mudah dengan mudah mengatasi tantangan-tantangan itu sendiri. Benar nggak? Dibilang mudah sebenarnya tetap susah, tapi lebih bearable aja. Sama yang penting kita tuh kita punya support system, punya temen itu tuh penting, apalagi di masa kita udah umur segini, kita kuliah kan mungkin banyak yang pengen dikejar. Ada saat-saatnya kita kesepian kan. Ada saat-saatnya kayak pengen deh ada yang seenggaknya cuma ngomong ke kita, oh you did a good job, semangat ya, jalan terus gitu. Itu pentingnya kita punya support system sih, punya temen gitu. Oke, jadi mungkin gitu ya, kalau misalkan dari kacamatanya Kak Hana, gimana caranya berproses menjadi aktif dengan tantangan-tantangan yang masing-masing tuh berbeda gitu ya di dalam tiap individu. Nah, Kak Hana ini kan tergolong sebagai mahasiswa yang aktif nih di prodi. Kalau boleh, ya dong. Kalau boleh tahu, boleh nggak sih diceritain sedikit nih ke Sobat Kauns, berapa banyak nih kira-kira organisasi atau kegiatan yang mendukung Kak Hana untuk berproses menjadi aktif tadi tuh selama masa perkuliahan ini? Ini aktif sebagai mahasiswa aja atau di prodi? Boleh deh dalam lingkup prodi atau fakultas mungkin, atau mungkin di tingkat universitas gitu kan. Karena justru kalau di prodi tuh aku nggak seaktif Marista gini guys. Justru yang aktif kan Marista kan di ini ya, di BMBK. Kalau aku justru nggak ikut BMBK gitu. Cuman bisa dibilang BMBK itu salah satu titik awal aku mencoba hal-hal baru. Wow. Aku nggak ini ya, emang nggak masuk ke organisasinya, cuman kan ada gitu kan kepanitiaannya, mereka suka open recruitment gitu-gitu. Awalnya tuh waktu maba sih. Waktu maba itu aku ikut beberapa kepanitiaan gitu kan, diajak. Kok kayaknya menarik gitu. Terus ya jadi sebenarnya BMBK sama organisasi lainnya yang abis ini kan kita ceritain ya. Oke. BMBK itu tuh salah satu wadah kayaknya yang memperkenalkan ke aku organisasi dan bekerja sama orang, teamwork itu tuh kayak gimana sejujurnya. Ini gue bukan branding ya, ini serius nih. Asik. Tapi nggak apa-apa, anggap branding aja kali ya. Anggap branding, boleh. Awalnya itu. Terus ini ya, aku ikut organisasi apa aja. Itu kalau aku lebih aktifnya sebenarnya di fakultas. Jadi di fakultas itu aku ikut English Club VIP English Club. Terus kalau di Univ itu aku ikut Girl Up UNJ. Kamu tahu nggak? Boleh ceritain dong tentang Girl Up nih ke aku. Oke, jadi kalau Girl Up itu dia tuh turunannya United Nations ya sebenarnya. Jadi Girl Up itu tuh ada di mana-mana, ada di Univ, di macam-macam Univ tuh ada. Terus yang kayak di tiap kota gitu kayak Girl Up Jakarta juga ada. Nah, kalau Girl Up kita sendiri nih yang di daerah kita, yang di salah satunya yang di Indonesia, ya pokoknya yang Girl Up yang di Univ ini itu tuh di bawah naungannya Girl Up Southeast Asia gitu. Oke. Jadi kalau Girl Up ini tuh dia bisa dibilang organisasi kali ya, ya, yang fokusnya itu tuh memperjuangkan hak-hak perempuan dan kaum marginal ya, bisa dibilang gitu. Dan kita di sini tuh apa istilahnya ya, value kita tuh intersectional feminism. Wow. Oke, paham. Jadi Kak Hana ini gimana caranya menunjang keaktifan beliau di prodi? Tadi udah disebutin ya, dari mulai prodi, fakultas sampai universitas, lengkap loh guys. Mungkin tadi udah disebutin, Kak Hana juga cerita kalau misalkan BMPBK tuh sebagai tonggak gitulah, anggaplah itu jadi awal mula beliau mengenal kepanitiaan, terus jadi mengenal organisasi. Tapi Kak Hana lebih aktif di English Club gitu ya, tingkat fakultas, dan di Girl Up juga. Nah Kak Hana, kira-kira
dari Kak Hana sendiri, kenapa memilih aktif di organisasi tersebut? Adakah hal-hal yang ngebuat kita kayak oh ternyata gitu ya gitu? Apa ya, mungkin sebenarnya ini sama kayak alasan mahasiswa-mahasiswa lain yang pada ikut organisasi ya. Apa tuh? Jadi kita pasti kan kalau ikut sesuatu komunitas atau organisasi itu kan pasti pengennya ikut yang sesuai dengan value kita atau sesuai dengan minat dan bakat kita, ya kan? Betul. Nah, kalau aku sendiri, kenapa aku ikut VIP English Club sampai sekarang kan aku ketua ya di VIP English Club. Iya, betul. Itu karena aku jujur emang se-enjoy itu sih, seseneng itu di English Club. Karena emang aku dari dulu itu tuh suka, bisa dibilang mengeksplor bahasa Inggris, melestarikan bahasa Inggris gitu loh. Terus aku sadar kalau ternyata di fakultas kita di VIP itu tuh bahasa Inggris tuh belum sebegitunya dilestarikan, kayak belum dianggap suatu hal yang krusial banget gitu kayaknya. I see. Jadi aku berusaha mencari peers, aku mencari teman-teman yang mungkin satu ini kali ya, punya nilai yang sama aku, yang pengen melestarikan bahasa Inggris lebih lagi di fakultas gitu. Jadi ya udah aku ikut VIP English Club ini. Sama di Girl Up pun juga kenapa aku join. Jadi si Girl Up ini tuh dia baru banget dibentuk di UNJ itu tuh tahun lalu. Jadi masih newbie banget gitu. Dan karena aku emang dari dulu tuh kepengen banget kalau masuk univ, kalau kuliah nanti pokoknya pengen masuk Girl Up, tapi waktu itu sayangnya di UNJ belum ada kan. Terus tiba-tiba dapet tuh infonya nih Girl Up baru dibentuk nih, aku langsung join dong karena emang aku itu cukup interest di hal-hal kayak isu-isu kesetaraan gender gitu. Terus juga karena value yang mereka pegang itu intersectional feminism, yang mana cukup align dengan value yang aku pegang, jadi makanya aku join gitu. Wow, keren. Jadi Sobat Counts, yang kita udah nemuin ya apa itu motivasinya atau dorongan ketika seorang, ini kalau misalkan aku boleh simpulin ya, jadi kalau Kak Hana milih organisasi itu yang berdasarkan value-nya dia, berdasarkan passion-nya dia. Dia merasa disertai juga dengan kebutuhan lingkungan ya. Kalau tadi dibilang juga sempat di notice kalau di VIP bahasa Inggris tuh rasanya tuh nggak sekrusial itu gitu loh. Jadi tuh harus dihidupin lagi nih gitu. Beliau tergerak, akhirnya jadilah Jeng-Jeng Ketum EC. Kurang lebih gitu kali ya. Terus juga intinya sebenarnya kalau mau ikut organisasi itu tuh kalian jangan karena ikut-ikut temen, jangan karena FOMO atau apa, tapi pastiin organisasi yang kalian ikutin itu tuh ya itu sesuai dengan nilai yang kalian pegang. Terus kalau bisa ya cari tahu dulu gitu organisasi yang mau kalian join tuh mereka work ethicnya kayak apa, sistem kerjanya kayak apa, lingkungannya seperti apa, karena itu penting banget. Biasanya kan kalau ikut organisasi itu kan 1 tahun ya, Benar minimal 1 tahun tuh kalau misalnya kalian gak enjoy itu nggak enak banget gitu kan, berasa. Jadi jangan sampai gitu. Sama kayak kuliah, jangan sampai salah jurusan, karena kalau salah jurusan 4 tahun agaknya tersiksa ya kan. Terus gimana ya, sebenarnya kalau soal join organisasi aku nggak yang mengencourage semua orang untuk harus join organisasi, karena kan setiap orang mungkin beda-beda ya. Ada yang nggak begitu interest, ada yang suka gitu. Cuman intinya pastiin organisasi yang kalian ikutin itu tuh sesuai dengan apa tujuan kalian di masa depan nantinya sih. Mungkin itu agak susah ya. Karena kalau aku sendiri mungkin belum segitunya gitu. Yang penting kayak oh ini gue suka, gue enjoy, gue coba join gitu. Karena ya gak ada salahnya gak sih kita nambah pengalaman juga gitu. Tapi kalau aku pribadi ya, organisasi itu sebenarnya bisa dibilang jangan sampai dijadiin
hal yang utama gitu. Hal yang utama tetap kuliah ya, kuliah dulu ya sayangnya gitu. Kuliah itu tetap nomor satu. Tapi yang namanya kita kuliah pasti kan mungkin ada burnout-nya ya, ada capeknya sama tugas, ada aduh gitu kan, ada burnout-nya gitu. Jadi organisasi itu tuh sebagai wadah aku untuk apa ya, untuk refreshing kali ya. Walaupun organisasi dibilang capek juga. Cuman kalau organisasi yang diikutin itu kalian enjoy, itu bisa jadi wadah untuk kalian apa ya, mengembangkan diri gitu ya. Selain mengembangkan diri juga biar kalian tuh nggak apa namanya ya, nggak terlalu capek sama kuliah. Kadang kan kita kalau kuliah kayak mungkin bosen ya, kuliah terus gitu. Mungkin ada orang-orang yang butuh variasi kegiatannya kan, jadi ikut berbagai kegiatan. Nah peran organisasi itu sebenarnya itu gitu. Oke, jadi peran organisasi itu bukan cuma sekedar join cari pengalaman gitu ya, tapi juga organisasi itu ternyata butuh, mungkin kita nyebutnya sebagai coping gitu ya. Copingnya ikut organisasi, ikut kepanitiaan, malah makin capek atau enggak ya? Ya itu tergantung pilihan ya. Intinya berarti kalau kata Kak Hana adalah kita akan nyaman, kita akan enjoy dan mungkin bisa mengembangkan nilai-nilai diri, terus mencapai tujuan yang tadi udah dibangun dari awal ya. Ketika kita emang nyaman gitu, ada di tempat itu, ada di organisasi itu gitu. Nah, Kak Hana, kalau untuk itu kan tadi kan berarti kita udah ngobrol juga nih dalam menuju pada apa ya, aktif berorganisasi, berarti kan ada nilai-nilai diri yang dikembangkan. Tapi kita juga nggak bisa memungkiri bahwa ada nih kadang-kadang kekurangan diri tuh yang muncul gitu loh pada saat prosesnya kita tuh mau aktif, mau terus berkembang. Ada nggak sih Kak tips buat sobat Kons yang ngerasa kayak, apalagi tadi ya mungkin ya, itu kan tadi kalau Kak Hana burnout di kuliah bisa lari ke organisasi sebagai ajang refreshing, meskipun makin pusing gitu. Kadang makin pusing, kadang. Enggak bercanda guys. Organisasi itu menyenangkan. Betul. Nah, kira-kira gimana tuh ketika kita menemukan keterbatasan diri tapi kita tuh juga pengen berkembang. Tips and triknya dong Kak untuk ngatasin itu tuh gimana? Tipsnya jangan malu bertanya sih. Malu bertanya sesat di jalan, ya kan? Benar-benar. Peribahasanya gitu. Kalian, ya pasti semua orang kan punya kekurangan kan? Pasti kita semua punya kekurangan dan aku yakin malah semua orang itu lebih aware akan kekurangan dirinya gak sih daripada kelebihan. Coba Marista kalau disuruh sebutin kelebihan sama kekurangan, banyakan nyebutin yang mana? Banyakan nyebutin kekurangan, kebanyakan ngeval emang. Iya kan, jadi ya wajar sih kalau kita punya kekurangan kan. Yang penting kita jangan tetap berani mencoba sih. Dan kalau emang kita ini mungkin ranahnya kalau misalnya teamwork gitu ya di organisasi, terus kita ngerasa kita kurang di sini nih, mungkin takut salah langkah atau takut gagal atau gimana. Sebenarnya itu sih kayak yang tadi aku bilang, jangan takut untuk nanya ke orang lain yang menurut kamu mereka mungkin bisa membantu gitu, yang emang lebih kompeten dan kamu bisa percaya sama mereka gitu. Pasti kan kita kalau di organisasi tuh ada kan ya orang-orang yang mungkin dia nih pinternya di sini nih, kayak dia pinternya desain nih, kalau yang ini dia pinternya public speaking nih, kalau yang ini nih dia jago banget nih nge-arrange acara, nge-arrange kegiatan gini. Itu kan pasti kayak gitu nggak sih? Benar-benar ada plus minusnya. Iya, jadi jangan takut, karena kan pasti kalau kita ikut organisasi itu kan yang paling penting itu kan teamwork kan. Jadi justru dengan kalian itu mengkomunikasikan apa yang menjadi kekhawatiran kalian ke orang-orang ini, apalagi kalau kekhawatiran kalian itu memang berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan di organisasi itu gitu ya, itu pasti biasanya dibantu sih sama orang. Iya gak sih? Bener sih, kayak orang tuh bakalan lebih apa ya,
sepengalamanku seseorang akan merasa lebih apa bahasanya, mungkin lebih dianggap ada gitu atau lebih dihargai ketika dia dimintain tolong ketimbang dia harus disuruh peka kalau orang tuh butuh bantuan. Jadi Benar. ya nggak apa-apa, tanya aja kalau misalkan memang kita butuh bertanya dan di dalam keadaan yang harus bertanya, toh itu bukan hal yang memalukan di dalam organisasi gitu. Makanya kita semua kan juga belajar kan gitu. Oke, jadi itu guys, intinya ketika kita menemukan sebuah kekurangan di dalam diri, pasti ya, karena sebagai manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Betul. Nah, jadi jangan malu untuk bertanya kalau kata Kak Hana. Nah, next nih Kak, kalau tadi kan kita bahasin mungkin kekurangan atau kelebihan diri, kan Kak Hana ini kan jadi kan tadi tergolong aktif juga nih. Cara Kak Hana untuk membagi waktu dalam acara-acara yang aktif itu tuh gimana nih? Boleh kasih tahu Sobat Kons. Ngebagi waktu ya. Mungkin di sini aku berdasarkan pengalaman aku, karena aku ikut 2 organisasi itu tadi ya, English Club, Grow Up. Terus juga di VIP tuh aku ikut Student Ambassador kan. Lumayan ya gitu. Lumayan banget. Pinter-pinter ini sih nentuin prioritas kalian. Jadi gini, kalau kalian ikut organisasinya itu lebih dari 1 dan organisasinya itu dua-duanya cukup sibuk gitu ya, itu kalian mesti tahu diri guys. Mesti gini, di organisasi itu tuh kalau di satu organisasi ini kalian udah megang peran yang tanggung jawab yang besar, di organisasi yang lainnya itu usahakan ya yang biasa-biasa aja lah. Misalnya kayak di VIP English Club nih, kan aku kan udah jadi ketua. Itu kan banyak kan yang dipegang, banyak tanggungannya. Nah, jadi di organisasi yang satu lagi, di Grow Up ini, itu aku cukup ya udah jadi staff aja. Dan juga dari awal aku join itu tuh udah aku aku perhitungkan gitu. Ini departemen yang aku join tuh ini nih, humas ya, external relation nih, berarti job yang bakal aku lakuin itu tuh kira-kira A, B, C, D, E, F, G. Terus habis itu pas pembagian, kan kita kalau di organisasi itu nanti kan ada pembagian job desk gitu kan di tiap departemennya. Itu ya udah ambil yang paling realistis, ambil job desk yang paling realistis yang lu bisa ambil gitu loh. Jadi mau aktif di mana-mana itu gak masalah selama itu tuh masih dalam kapasitas kalian gitu. Tadi ini ya manajemen waktu ya. Manajemen waktu tuh Kak. Nah itu kan pasti kita juga banyak yang perlu kita pertimbangkan kan. Kayak tadi yang aku bilang gitu, kalian perlu sadar apa privilege yang kalian punya dan tidak punya gitu. Misalnya kalau anak UNJ itu kan kebanyakan KUMPP ya, pulang pergi gitu. Bener. Rumahnya pada jauh-jauh gitu. Itu perlu dipertimbangkan tuh. Oh, gue udah capek nih pulang pergi. Terus berarti gimana caranya biar bisa tetap kuliah jalan, organisasi juga tetap jalan. Nah itu dia, usahakan job desk yang kalian ambil itu tuh tetap masih dalam kapasitas kalian gitu. Bukan yang ngebatesin kemampuan diri ya, enggak juga. Beda lagi. Cuman kita kalau mau ngapa-ngapain, mau mencapai tujuan atau gimana kan tetap mesti realistis juga kan. Apa aja ini, kalau mau mencapai ini sumber dayanya ada atau enggak gitu. Karena gimana ya, nih kalau dari aku nih gini loh, kita kan masih muda ya, kita masih muda, banyak kesempatan tuh di mana-mana tuh ada, insya Allah ada gitu. Jadi kalian kalau misalnya emang mengutamakan kuliah, di organisasi itu tuh cukup ambil yang sesuai kapasitas kalian. Nggak apa-apa satu-satu dulu, nggak harus semuanya langsung kalian raup gitu kan. Itu tuh nggak apa-apa, pokoknya yang penting kalian nikmatin prosesnya, kalian nggak overwork. Karena apapun itu, walaupun kita suka dengan apa yang kita jalanin nih pada awalnya, tapi kalau kita kemudian overwork, semuanya berusaha untuk kita jalanin, kan mungkin nanti jadinya nggak fokus juga kan, nggak maksimal juga gitu.
pokoknya intinya tuh tenang aja sih, tenang aja, nggak dikejar apa-apa kok. Lebih ke dikejar deadline tugas kuliah ya, jadi tolong kerjain dulu tugas kuliahnya gitu. Itu pasti sih Kak. Karena kalau ikut organisasi itu tuh itu bukan tentang seberapa banyak organisasi yang kalian ikutin, tapi seberapa besar niat dan dedikasi kalian untuk ngejalanin organisasi yang udah kalian jalanin itu gitu sih. Oke. Jadi untuk manajemen waktu yang baik mungkin harus didasarkan pada ini ya, analisis, lagi-lagi menganalisis kemampuan diri dan kapasitas diri tadi kalau kata Kak Hana, kapasitasnya segimana, karena organisasi banyak tuh nggak selalu keren di mata orang kalau misalkan pada akhirnya kita merasa overwork tadi gitu ya. Betul. Dan cara yang paling efektif mungkin membuat skala prioritas. Betul, skala prioritas itu penting. Dan jangan lupa tuh bikin to-do list. To-do list tuh dipisah. Ini yang kuliah, ini yang pekerjaan-pekerjaan saya sebagai anak di rumah. Terus ini sebagai staff di organisasi ini, kemudian sebagai misalnya ketua departemen di organisasi ini gitu. Pokoknya tuh dibagi-bagi biar ketahuan. Kalau misalnya ada bentrok atau apa, sebenarnya tuh wajar. Ya gimana ya? Banyak yang diikutin. Ya orang banyak gitu kan. Kalau ada bentrok ya wajar. Cuman yang mana kira-kira yang lebih yang less urgent, yang itu yang di ya. yang kalau yang urgent ya berarti itu yang diutamakan dulu gitu. Karena kita kan nggak bisa membelah diri ya gitu. Betul karena jadi ingat satu kalimat dari dosenku, aku lupa dosen yang mana. Tapi intinya kalimatnya gini, ketika kita hidup kita gak cuma pakai satu seragam. Contohnya sebagai mahasiswa berarti kita udah pakai berapa tuh? Satu seragam sebagai anak. Tadi makanya Kak Hana bilang ada to-do list sebagai anak ya di rumah. Terus ada seragam sebagai mahasiswa, bagaimana kita berkelakuan di kampus, di kelas, di prodi, di fakul, di univ gitu ya, macam-macam tuh. Terus gimana seragam kita pas di organisasi? Belum lagi, nah itu kalau organisasinya 1, kalau organisasinya 5. Wih, banyak ya 5. Bohong ya guys, capek. Tapi gak apa-apa kalau berkembang. Nah tapi ingat selalu dengan kapasitas diri yang tadi udah kita obrolin nih. Nah Kak Hana, kita kan berarti kan dari tadi udah ngobrolin proses selama join di organisasinya dan segala macamnya lah. Terus gimana nih Kak, dari Kak Hana sendiri tentang kalau misalkan aku tanya gimana caranya ketika kita mau memulai untuk berprestasi, langkah awal apa nih yang mau kita siapkan? Langkah awalnya mungkin ini kali ya, tujuannya dan bidang apa yang ingin kalian tekuni. Dan itu awalnya sih dari minat bakat dulu ya. Minat bakat kamu tuh di mana, yang coba pasti kan kadang ada ya orang, termasuk saya juga begitu ya, kayak aduh hobi gue tuh apa ya, kok kayaknya nggak punya hobi atau nggak ada kesenangan yang pasti banget, yang spesifik gitu. Nggak mungkin, pasti ada setidaknya satu kegiatan yang kalian tuh enjoy lakuin gitu, yang kalau kalian ngelakuin itu kayaknya tuh kayak flowing aja gitu, itu pasti ada. Coba mulai dari situ dulu gitu. Oke, berarti dimulai dari temukanlah minat dan bakatmu guys. Temukan minat dan bakat Sobat Kauns. Sebenarnya sambil berproses, kayak sambil coba-coba hal-hal baru. Biasanya kalau mahasiswa baru ini kan ditawarin nih ada kepanitiaan ini nih, ikut. Gitu kan. Sebenarnya lewat situ bisa juga, nggak masalah, asalkan nggak semua maunya diambil ya satu-satu gitu. Terus gimana ya, itu sih sesuaikan apakah ini setiap kalian ikut kegiatan baru atau misalnya volunteer baru, itu kalian lihat apakah ini adalah sesuatu yang pengen saya jalanin terus sampai dalam jangka panjang gitu, dalam jangka waktu panjang gitu. Kalau misalnya enggak,
ya nggak apa-apa juga, maksudnya kan nggak ada salahnya juga kan kita nyoba hal baru. Mungkin ada Benar. sesuatu yang baru yang kita dapetin. Kalau ternyata itu nggak cocok di kalian, ya nggak apa-apa, coba hal lainnya yang kalian rasa lebih cocok di kalian. Karena pasti kalau misalnya kita belum pernah nyoba apa-apa, mungkin kan belum ada pembandingnya ya. Ya, karena bingung juga mau dibandingin sama yang mana gitu. Semakin kita nyoba yang baru-baru, nyoba hal-hal baru gitu. Semakin kita coba, kita kan semakin tahu, oh ternyata saya nggak cocok nih kalau ngelakuin ini. Kayaknya saya mau mencoba untuk melakukan yang lainnya aja nih gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian belum nemu minat bakat kalian, belum nemu apa yang menjadi tujuan kalian untuk berprestasi, kayak gue mau berprestasi di bidang apa nih, bingung nih, itu nggak apa-apa. Jadi awali dengan mencoba dulu gitu sih, karena dari situ itu nanti jadi semakin banyak karena semakin banyak pengalaman kalian, semakin kalian sadar bahwa dunia ini luas dan ternyata kalian tuh banyak banget hal yang bisa kalian explore gitu. Terus kalau aku sih ya, semakin banyak hal yang aku coba, semakin aku sadar bahwa oh saya masih ini banget ya, masih banyak kekurangan saya yang bisa saya kembangkan, yang bisa saya perbaiki gitu. Jadi itu lama-lama juga menjadi motivasi gitu untuk jalan terus, untuk terus mencoba hal-hal baru gitu sih. Oke, berarti gimana cara memulainya? Memulai itu berarti diiringi dengan proses dan berprogres. Kita nggak akan langsung ketemu apa itu minat bakat kita gitu kan ya. Ya kalau ketemu syukur alhamdulillah, tapi kalau nggak ketemu ya perkayalah dengan pengalaman-pengalaman yang ada di depan mata atau mungkin yang ditawarkan oleh orang lain. Betul, jadi nikmatin aja prosesnya guys. Karena percayalah orang-orang itu bakal menghargai ketika kita tuh orangnya mau mau untuk nyoba terus gitu. Itu tuh lama-lama kan orang kayak, ih si Marista oke nih, dia biasanya mau kalau diajak gini-gini, kita ajak aja kali ya Marista, ntar diajak gitu kan. Terus si Marista jadi dapet pengalaman baru lagi nih gitu. Oh tapi ternyata si Marista nggak enjoy nih. Kamu mungkin misalnya nggak enjoy, aduh gue nggak enjoy nih ikut yang begini-begini. Ya udah nggak masalah, kan itu jadi pengalaman kita kan. Bagian dari proses ya Kak. Jadi nikmatin aja prosesnya. Jangan takut ngerasa kalian stuck atau gimana. Kalau di suatu poin kalian ngerasa stuck, itu tuh sebenarnya wajar juga. Itu juga bagian dari proses. Dan nggak perlu dipikirin terlalu dalam gitu ya. Minimalisir overthinking, tolong. Quotes dari Hana Camelia. Jadi gitu guys, it's okay untuk merasa kalau misalkan kurang atau bingung gitu ya, mau berprestasi di mana dan di bidang apa gitu kan. Ya itu tadi, ikutin apa yang kata Kak Hana. Mungkin bisa dicoba ya tips and triknya yang tadi. Terus Kak Hana, gimana caranya ketika kita udah nemuin passion, anggaplah itu sebagai passion kita ya, dalam mengembangkan hal-hal lain gitu yang kita punya, privilege kita gitu. Cara mempertahankannya tetap ada di dalam diri kita itu tuh gimana? Kadang kan nemuin itu tuh orang kayak, kalau FOMO itu kan gampang, tapi kalau untuk mempertahankan itu kadang yang susah. Cara Kak Hana mempertahankan rasa ingin berkembang dan aktif itu gimana? Kalau mempertahankan, kadang kan kita ini juga ya, karena wah udah menjadi bagian dari tanggung jawab saya nih, saya udah ikut ini, udah diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan A B C D F G gitu. Jadi ya udah pasti satu, oh ini udah jadi tanggung jawab gue nih, berarti kan ya mau nggak mau harus dijalanin gitu. Kedua, kalaupun di tengah jalan ngerasa burnout, remember your why. Pasti kalian kan punya alasan kenapa kalian dari awal itu memutuskan untuk mengambil jalan itu, ya kan. Jadi setiap kalian ngerasa burnout, remember your why, remember the reason why you took that path. Itu penting, dan itulah kenapa tujuan di awal kalian mengambil keputusan yang kalian ambil itu tuh harus kuat gitu.
Gitu sih. Oke. Paham, berarti kita harus mempunyai, intinya ada balik lagi ya, punya tujuan yang kuat untuk terus on the track gitu. Dan tujuannya terus berkembang terus. Jadi misalnya tujuan kalian yang di awal tuh udah tercapai nih, terus ya tentuin target baru lagi gitu. Benar. Contohnya jadi KBM UN. Enggak, jauh. Dari awal ranah saya bukan di situ ya. Agaknya jauh. Iya. Atau mungkin jadi pengawas organisasinya EC mungkin. Itu nggak ada sih. Mungkin next ini kita bikin English Club tingkat univ gitu. Amin. Semoga ada ya Kak Hana ini ketumnya. Wah, belum tahu, tapi semoga ada. Amin. Oke. Nah Kak Hana, boleh dong kasih closing statement, karena setelah ini kita sepertinya akan berpisah nih dengan Sobat Couns. Cepet juga ya. Iya, nggak berasa loh. Kirain tadi mau sampai jam 7 malam, enggak ya? Kelamaan dong. Udah ditutup ini ruangannya. Oh iya benar. Oke, closing statement ya. Closing statementnya itu mungkin jangan takut untuk mencoba hal baru. Nikmatin terus proses yang kalian jalani. Tunggu, ini audiensnya kebanyakan nanti bakal anak BK kan ya? Mudah-mudahan. Kalau kalian anak BK dan mungkin ngerasa belum nemuin ini gue di BK ngapain sih, nanti bakal ketemu, percayalah, nanti akan ketemu. Kalaupun gak ketemu gak apa-apa, kalian masih muda, masih banyak yang bisa dilakuin gitu. Pokoknya yang penting nikmatin aja prosesnya. Kalau ngerasa stuck itu wajar, overthinking juga sebenarnya wajar, cuman make sure untuk kalian tetap punya support system. Cari teman-teman yang emang kalian percaya, biar kalian tetap bisa jalan terus gitu. Pokoknya nikmatin prosesnya, gak perlu FOMO, gak perlu takut kalian gak bisa dapetin apa yang gak bisa mendapatkan apa yang ingin kalian tuju. Jalanin aja gitu sih. And remember your why. Remember why you took that path. Remember why kalian ngambil keputusan-keputusan yang kalian ambil. Itu sih. Oke, thank you Kak Hana. Semoga tadi closing statementnya memberi insight baru untuk Sobat Couns dalam menjalani hari-hari kedepannya. Iya. Yeah. Nah, oke Kak Hana, karena kita sudah selesai, podcast kalian udah selesai. Mungkin kita bakalan ketemu kali ya di lain waktu. Oke, boleh. Aku tunggu. Dengan topik obrolan yang lebih seru pastinya nih Sobat Couns. Oke, kalau begitu aku Marista Safrimawati sebagai host podcast Bincang Keluarga pamit, dan aku Hana Kamila Izati berterima kasih banyak buat teman-teman BMBK dan tentunya Marista sebagai host yang udah ngundang ke sini. Semoga ada yang kalian dapat dari podcast ini ya. Amin. Semoga bermanfaat ya. Oh, harus. Oke. Terima kasih ya Sobat Couns sudah mampir untuk menonton video ini sampai habis. Seperti yang tadi Kak Hana bilang, semoga bermanfaat untuk kalian. Entah, aku bingung bermanfaat di bagian apa, semoga bisa memberikan banyak pandangan baru gitu ya. Dan sampai ketemu lagi di podcast Bincang Keluarga selanjutnya. Bye-bye.